partai kita masing-masing ya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waktunya masih. Sampaikan dulu Pak Dewa, Pak. Iya, sebentar. Yang pertama saya minta maaf untuk tidak lagi menjabat. Yang pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengamat politik Henry Satrio mengatakan Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertahanan atas terangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo oleh KPK. Nggak usah mundur, santai saja, perbaiki diri, segera memberikan prestasi. Karena bukan hanya partai Pak Prabowo yang korupsi, parpol lain juga korupsi, jadi santai saja, ujarnya Henry dalam keterangannya, Senin 30/1. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi ini, Prabowo cukup menepis anggapan bahwa partainya telah mencoreng nama baik pemerintah. Ia mengatakan hampir seluruh partai politik tersandung kasus dugaan korupsi. Jika semua parpol mundur, maka tidak akan ada jatah kursi dalam kabinet Jokowi Maruf. Kalau ada korupsi suruh mundur, parpol yang lain nggak ada tuh yang punya jatah menteri. Karena semuanya harus mundur. Jadi, yang nyuruh Prabowo mundur nggak usah memperkeruh suasana lah, kata pria yang akrab disapa Hensat itu. Dia meminta Prabowo untuk membenahi sistem pertahanan di Indonesia dan memberikan prestasi gemilang. Sementara jika Prabowo mundur, maka Jokowi akan malu dua kali di hadapan publik. Santai saja, segera buat prestasi, bantu Pak Jokowi. Prabowo mundur malah bikin malu Jokowi dong. Jangan bikin malu Jokowi dua kali. Justru tetap jadi Menhan, ini kan prestasi yang bagus, tutupnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo atas kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disarankan untuk mundur dari jabatan Menteri Pertahanan, Menhan. Tawaran terbaik bagi Gerindra adalah dengan sikap Ksatria Prabowo mundur dari Menhan, setidaknya itu menyelamatkan dua hal. Pertama, nama baik Prabowo sendiri yang selama ini sering menarasikan anti korupsi. Kedua, baik Gerindra untuk menjaga kepercayaan publik, ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniasyah kepada Sindonews, Jumat tanggal 27 November tahun 2020. Sekadar diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pertahanan merupakan dua jatah kursi yang diberikan Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Partai Gerindra setelah partai besutan Prabowo Subianto itu bergabung ke pemerintah. Ini akan dilematis, Gerindra tidak miliki daya tawar terhadap Presiden karena kasus korupsi, sementara Presiden perlu menjaga komitmen pemberantasan korupsi dengan tidak menempatkan kader Gerindra di tempat yang sudah dicederai, ujar Deddy Kurniasyah. Dia berpendapat Partai Gerindra dimungkinkan untuk dialog dengan Presiden Jokowi agar porsi Gerindra di kabinet tetap, meskipun tidak di Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Hanya saja, kondisi ini akan berimbas elektoral pada Gerindra, publik bisa saja secara signifikan tidak percaya pada Gerindra, terlebih ini adalah kali pertama Edi Prabowo menjadi menteri, dengan durasi pendek dan sudah terjerat korupsi, pungkasnya. Jadi tersangka KPK, Edi Prabowo minta maaf ke Jokowi dan Prabowo. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan urusan ekspor benih lobster atau benur.
Edi Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, hingga Menhan yang juga Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Pertama, saya minta maaf kepada Bapak Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Minta maaf ke Pak Prabowo Subianto, guru saya, yang sudah mengajarkan banyak hal, kata Edi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 26 November tahun 2020, dini hari. Edi juga meminta maaf kepada ibundanya. Kader Partai Gerindra itu mengaku kuat dan akan bertanggung jawab. Saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di TV. Dalam usianya yang sudah sepuh ini, beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, ujar Edi. Edi juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengaku akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kemudian saya juga mohon maaf pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak terkhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum, itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi, dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua, ujar Edi. KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Edi Prabowo sebagai tersangka penerima suap terkait dengan urusan ekspor benih lobster atau benur. Selain Edi, ada 6 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 25/11. Berikut 7 tersangka yang ditetapkan KPK sebagai penerima. 1. Edi Prabowo, EP, sebagai Menteri KKP. 2. Safri, Saf, sebagai staf sus Menteri KKP. 3. Endro Pribadi Misanta, APM, sebagai staf sus Menteri KKP. 4. Siswadi, SWD, sebagai pengurus PT Aero Citra Cargo PT ACK. 5. Ainul Fakih, AF, sebagai staf istri Menteri KKP, dan 6. Amiril Mukminin, AM, sebagai pemberi. 7. Suharjito, SJT, sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama PT DPPP. Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan jadi incaran partai-partai. Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edi Prabowo diyakini menjadi incaran partai-partai lain selain Gerindra. Adapun Edi Prabowo kini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Watak parpol adalah mencari kekuasaan, karena itu parpol-parpol selain Gerindra juga hampir pasti jika ada peluang ingin mendapatkan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan, ujar pengamat politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam kepada Sindonews Jumat tanggal 27 November tahun 2020. Arif pun mengungkapkan ada tesis bahwa tidak ada kekuasaan yang diberikan secara sukarela. Sehingga, dia menilai Partai Gerindra tak akan rela jika kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edi Prabowo itu diberikan kepada partai lain. Jika itu terjadi tentu Gerindra juga tak akan rela karena kehilangan jabatan strategis. Meski demikian, jika keputusan itu diambil Presiden, kemungkinan kecil mengungkapkan kecewaan tersebut secara terbuka, ungkapnya. Dia menuturkan, jika kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edi Prabowo itu diberikan Presiden Jokowi ke partai lain, sikap politik Gerindra amat bergantung kompromi politik dengan Presiden. Jika terjadi titik konsensus maka situasi politik akan biasa-biasa saja. Tak ada gejolak, paling hanya riak-riak kecil, pungkasnya.